Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Pagi ini kita akan mempelajari terkait teks editorial. Akan tetapi, apakah teman-teman semuanya masih ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Ya, betul sekali. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari terkait teks cerita sejarah. Cerita sejarah adalah narasi yang menceritakan peristiwa lampau atau peristiwa yang telah terjadi, yang dimana itu menjadi latar belakang terciptanya atau terjadinya sesuatu dan memiliki nilai sejarah. Nah, dalam teks cerita sejarah ini berupa fiksi teman-teman semuanya, atau berupa kejadian yang tidak nyata, mulai dari latar maupun tokoh sejarahnya. Teman-teman semuanya, sebelum masuk ke materi, apakah kalian pernah membaca sebuah koran, membaca berita dari koran? Lalu, apakah kalian pernah mengingat bahwa informasi di dalam koran tersebut seperti apa? Dan pernahkah kalian berpikir bagaimana informasi dalam koran tersebut dapat dimuat dan dibuat sedemikian rupa? Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait teks editorial, yang dimana terutama pada hal untuk menentukan bagaimana isu faktual dan juga opini redaksi, teman-teman. Adapun tujuan pembelajaran dari mempelajari teks editorial kali ini, yang pertama yaitu untuk memahami pengertian dari teks editorial, kemudian yang kedua mengetahui struktur dari teks editorial, dan yang ketiga menentukan isu faktual dan juga opini redaksi dalam teks editorial tersebut. Nah, teman-teman semuanya, membaca berita itu bisa kita lakukan melalui koran, media sosial, televisi, maupun media-media yang lainnya. Nah, biasanya berita-berita tersebut membahas persoalan-persoalan yang sedang hangat terjadi. Misalnya seperti ini, dan ini. Nah, berita-berita tersebut disampaikan dengan pandangan penulis. Nah, teks ini juga biasanya disebut dengan teks editorial, atau kalau dalam koran biasanya disebut tajuk rencana. Nah, teman-teman semuanya, coba kita perhatikan video berikut ini. Kehadirannya mungkin tidak begitu terasa, namun efeknya tidak bisa diremehkan. Lalu, seberapa buruk sebenarnya kualitas udara di Jakarta? Peningkatan jumlah kendaraan jadi salah satu penyebab kualitas udara memburuk. Yang lebih mengerikan, ada jenis polutan yang tidak terasa namun lebih berbahaya. Polutan ini berasal dari pembangunan PLTU dalam radius 100 km di sekitar Jakarta. Kualitas udara di Jakarta dipantau melalui alat mengukur kelas udara milik Dinas Lingkungan Hidup yang tersebar di 5 kota administrasi ibu kota, seperti di Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebonjeruk. Alat ini sekaligus dijadikan untuk mengukur efektivitas upaya penanggulangan polusi udara. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Selain penggunaan masker yang benar, kita bisa ikut mengurangi polusi udara, seperti tidak membakar sampah, mengurangi rokok, mengurangi produk kemasan, hingga beralih ke moda transportasi publik. Berdasarkan video tersebut, dapat kita pahami beberapa poin informasi, teman-teman. Yang pertama yakni polusi udara di Jakarta merupakan sesuatu yang tidak dapat diremehkan. Yang kedua, peningkatan jumlah kendaraan menjadi salah satu penyebab dari polusi tersebut. Ketiga, polutan dari pembangunan PLTU merupakan dinilai lebih berbahaya. Dan yang keempat, kualitas udara dipantau melalui alat pengukur kualitas udara. Dan yang terakhir, masyarakat disarankan untuk mengurangi polusi udara melalui penggunaan transportasi umum dan juga tidak membakar sampah secara sembarangan. Nah, dari video tersebut terdiri atas beberapa poin. Yang pertama yakni peristiwa atau fakta. Kedua, pendapat atau penilaian redaksi. Dan yang ketiga yakni solusi dan saran. Contohnya, di Jakarta terjadi polusi udara. Nah, hal tersebut merupakan sesuatu yang fakta atau sesuatu yang nyata, yang benar-benar terjadi. Yang kedua yakni polusi udara tidak bisa diremehkan. Nah, hal tersebut merupakan opini dari penulis maupun redaksi.
Dan yang ketiga yakni ajakan menggunakan transportasi publik dan juga tidak membakar sampah. Nah, hal tersebut merupakan saran dengan tujuan untuk mengurangi polusi udara atau solusi dari suatu permasalahan tersebut, teman-teman. Teks editorial merupakan teks yang ditulis oleh redaksi media dan merupakan pandangan serta sikap resmi suatu media terhadap peristiwa atau permasalahan yang aktual, fenomenal, dan juga kontroversial. Teks editorial juga dikenal sebagai tajuk rencana. Adapun tujuan dari teks editorial yakni menanggapi isu yang sedang berkembang, misalnya isu dari bidang pendidikan, lingkungan, sosial, politik, maupun yang lainnya. Dan yang kedua yakni memberikan saran atau solusi. Apabila teks editorial tersebut mengandung suatu permasalahan, maka opini dari redaksi di sini bersifat untuk memberikan saran atau solusi terkait permasalahan tersebut. Dan yang ketiga yakni membujuk opini publik, yang dimana pembaca di sini diharapkan terpengaruh akan opini ataupun pendapat maupun pandangan sekalipun dari penulis dari teks editorial tersebut. Dan yang terakhir yakni melatih pembaca agar dapat berpikir kritis menanggapi suatu permasalahan yang telah disajikan dalam teks. Struktur teks editorial terdiri dari 3. Yang pertama yakni pengenalan isu atau bagian awal yang mengenalkan tema maupun poin permasalahan yang akan dibahas. Yang kedua yakni penyampaian pendapat atau argumentasi. Di sini berisikan fakta-fakta atau pendapat penulis terhadap suatu permasalahan tersebut. Bisa didapat melalui wawancara maupun data dari lembaga-lembaga yang telah resmi. Yang ketiga yakni penegasan ulang atau berisi kesimpulan, saran, dan juga rekomendasi terkait permasalahan yang telah disajikan. Nah, teman-teman, dalam teks editorial ini mengandung isu faktual, yang dimana isu faktual memuat informasi yang benar-benar terjadi secara nyata dan dapat dibuktikan melalui data maupun sumber yang lainnya. Dengan contoh pada video tersebut yakni peningkatan jumlah kendaraan menjadi salah satu penyebab dari kualitas udara memburuk di Jakarta. Nah, kalimat tersebut termasuk fakta karena merupakan kondisi yang nyata, yang real, yang telah terjadi. Di dalam teks editorial juga terdapat opini redaksi atau pandangan penulis, yang dimana hal ini merupakan kritik, saran, maupun tanggapan terkait permasalahan yang telah disajikan tersebut. Dengan contoh pada video tadi, yakni dengan kalimat polusi udara di Jakarta tidak bisa diremehkan. Nah, di sini penulis atau berpendapat bahwa polusi di Jakarta tersebut merupakan sesuatu yang serius dan juga tidak dapat diremehkan oleh siapapun. Kalimat tersebut termasuk opini karena mengandung penilaian akan suatu permasalahan tersebut. Dan kalimat lainnya yakni terkait masyarakat sebaiknya beralih menggunakan transportasi publik. Nah, kalimat tersebut merupakan saran atau anjuran yang diberikan oleh penulis kepada masyarakat. Teman-teman, tadi kita telah mempelajari bagaimana pengertian, tujuan, dan juga struktur dari teks editorial. Kemudian juga telah dipelajari bagaimana kalimat fakta dan juga isu opini redaksi yang termuat dalam suatu teks editorial. Nah, kali ini kita akan masuk ke penugasan ya teman-teman. Bagaimana penugasan telah saya lampirkan dalam folder di Google Classroom. Adapun penugasan terdapat 3 kegiatan. Yang pertama yakni menentukan kalimat fakta dan opini berdasarkan video contoh tadi yang telah saya sampaikan. Nah, yang kedua menentukan isu faktual dan juga kalimat opini dalam suatu teks yang telah terlampir. Di file tugas ada nanti contohnya. Dan yang terakhir yakni mengembangkan kalimat fakta dan opini yang telah tersaji ke dalam suatu teks editorial secara utuh. Baik teman-teman, itu penugasan pada pembelajaran daring kali ini. Nah, karena pembelajaran dilaksanakan secara online, maka deadline dari atau tenggat waktu dari pengumpulan tugas kali ini yakni pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 8
malam nanti ya teman-teman di Google Classroom yang telah kita punyai. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi terkait teks editorial, terutama dalam hal menentukan isu faktual dan juga kalimat opini redaksi. Nah, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur diri. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, deadline-nya atau tingkat waktu nanti malam pukul 8 ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.